Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu akan membahas mengenai katabolisme karbohidrat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang anabolisme karbohidrat ya. Contohnya ada fotosintesis. Masih ingat kalau fotosintesis itu rangkaiannya terdiri dari dua ya, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai katabolisme karbohidrat. Kalian masih ingat bahwa katabolisme itu sendiri adalah proses perubahan senyawa besar menjadi senyawa kecil atau perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, katabolisme karbohidrat itu sendiri contohnya ada respirasi. Nah, respirasi, seperti yang kita tahu bahwa respirasi itu terbagi menjadi dua ya. Ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Ini pasti sudah paham maksudnya apa. Kalau respirasi aerob berarti dia menggunakan oksigen. Kalau yang anaerob berarti tidak menggunakan oksigen. Nah, Ibu akan bahas yang respirasi aerob terlebih dahulu. Nah, respirasi aerob itu memerlukan beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama itu disebut glikolisis. Glikolisis itu terjadi di bagian sitosol. Ya, organel dari sel. Jadi dia tempat terjadinya glikolisis. Nah, rangkaian prosesnya adalah seperti ini. Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam proses glikolisis itu adalah glukosa. Nah, glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat itu akan diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, dari bentuk fruktosa 1,6 bifosfat itu akan dipecah lagi menjadi dua. Salah satunya adalah 3GP atau gliseraldehid 3-fosfat. Ini sama ya, jadi dia akan dipecah menjadi dua nih. Yang satu gliseraldehid 3-fosfat, yang satunya lagi gliseraldehid 3-fosfat. Jadi ini sama, kiri kanan. Jadi yang satu ini bagannya satu di sebelah kanan, yang satunya lagi di sebelah kiri. Tapi yang sebelah kirinya tidak ibu tuliskan karena sama aja. Kalian mau tuliskan juga boleh ya. Pokoknya sama ini. Kiri dengan kanan dengan kiri itu sama saja. Fruktosa ibu jelaskannya satu aja ya. Satu bagan, tapi anggap ibu menjelaskan dua, mewakili. Fruktosa 1,6 bifosfat itu akan dipecah menjadi dua ya. Yang sebelah kanan dia akan diubah menjadi G3P atau gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat akan diubah lagi menjadi 1,3 PgAl atau bifosfoglyceraldehid. Kemudian akan diubah lagi menjadi 3-fosfogliseral atau PGA. Akan diubah lagi menjadi 2-fosfogliseral. Akan diubah lagi menjadi 2-fosfoenol pirufat. Diubah lagi hasil akhirnya adalah asam pirufat. Lalu bagaimana bagan yang sebelah kiri? Sama, berarti G3P diubah menjadi 1,3 PgAl, diubah bla 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 sampai akan menghasilkan asam pirufat juga. Gitu ya. Jadi bagian kanan dengan kiri sama karena fruktosa 1,6 bifosfat nantinya akan dipecah menjadi dua. Ibu jelaskan satu bagan saja karena sudah mewakili sama saja. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan nih ya, pada saat glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dia membutuhkan energi, bantuan energi. Maka dia perlu energi dalam bentuk ATP yang diubah menjadi ADP. Ya.
Kemudian pada saat fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, dia juga membutuhkan energi. Dia butuh energi yang berupa ATP juga sama, yang diubah menjadi ADP. Gitu. Kemudian dari G3P yang diubah menjadi 1,3 PgAl, dia juga membutuhkan energi, tapi energinya berbeda dengan yang di atas. Energinya berupa NAD+ yang diubah menjadi NADH. Gitu. Kemudian dari 1,3 PgAl yang diubah menjadi 3 fosfogliserol, dia juga membutuhkan energi. Energinya berupa ADP, nah, yang diubah menjadi ATP. Nah, kebalikannya nih. Kemudian dari 2 fosfoenol pirufat yang diubah menjadi asam pirufat juga membutuhkan energi berupa ADP yang diubah menjadi ATP. Selain itu, dari 2 fosfogliserol yang diubah menjadi 2 fosfoenol pirufat, dia mengeluarkan yang namanya H2O. Tahu ya? Nah, memang kalau untuk menghafal semua rangkaian ini itu sangat sulit. Jadi kalian tidak perlu hafal, yang penting kalian tahu konsepnya. Konsepnya seperti apa? Seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kita buat bagan input dan outputnya. Sini. Jadi ada input. Input artinya masuk, yang masuk ya. Kemudian ada output. Berarti yang keluar.